Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Reni Apriani sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi di pertemuan kali ini kita membahas tentang dimensi kreativitas dalam psikologi pendidikan. Kreativitas didefinisikan sebagai kemampuan untuk menghasilkan ide, gagasan, produk, atau solusi yang bersifat baru atau original. Dalam konteks psikologi pendidikan, kreativitas tidak hanya terbatas pada seni, tetapi juga mencakup cara berpikir fleksibel dan kemampuan memecahkan masalah atau problem solving. Contohnya itu adalah seperti guru yang mencari solusi agar anak SD kelas 5 yang belum bisa membaca menjadi bisa membaca. Terus ciri-ciri kreativitas. Yang pertama, orisinalitas, keaslian. Jadi tidak mencontek atau sekedar menduplikasi karya orang lain. Selanjutnya ada keluasan berpikir, yaitu mampu berpikir luas dan tidak berpikir sempit atau fleksibel. Selanjutnya imajinasi dan eksplorasi, yaitu mampu menuangkan khayalan menjadi produk nyata. Yang terakhir ada mengubah sudut pandang, yaitu mampu melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya ada tahap perkembangan kreativitas. Pada usia 2-4 tahun atau eksplorasi awal, yaitu tahap awal mengenal lingkungan. Untuk usia 4-7 tahun atau disebut juga ekspresi bebas, ini menuangkan kreativitas lewat gambar, cerita, atau permainan. Selanjutnya pada usia 7-12 tahun atau usia perluasan kreativitas, ini sudah pengembangan ide yang lebih luas. Untuk usia dari 12-18 tahun atau kreativitas formal, ini mulai melakukan eksperimen atau uji coba. Contohnya kayak seorang siswa yang membuat robot sederhana. Untuk usia 18 tahun ke atas, ini sudah mencapai usia kematangan kreativitas. Jadi sudah bisa menciptakan inovasi profesional sesuai dengan bidangnya. Contohnya keahlian dalam bidang otomotif. Terus faktor yang mempengaruhi kreativitas, faktor internalnya seperti kayak kecerdasan, gaya berpikir, kepercayaan diri, motivasi, rasa ingin tahu, dan keberanian mengambil resiko. Jadi tidak takut gagal. Terus faktor internalnya seperti dukungan lingkungan keluarga, kayak pola asuh demokratis, terus lingkungan sekolah, seperti fasilitas dan juga gurunya, lingkungan sosial, dan kesempatan untuk bereksperimen. Terakhir ada pendidikan. Jadi strategi pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, terus kebebasan berekspresi dan umpan balik positif dari guru. Dimensi atau indikator kreativitas kan? Ada 11 indikator kreativitas yang merujuk pada teori Tammy Munandar. Jadi diantaranya meliputi rasa ingin tahu yang besar, kelancaran berpikir, keaslian atau orisinalitas, rasa humor, kepercayaan diri, keterampilan, imajinasi, rasa estetik, dan keberanian. Selanjutnya ada soal diskusi. Yang pertama itu jelaskan hubungan antara kreativitas dan proses pembelajaran di sekolah. Jadi hubungan keduanya ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Pada usia sekolah dasar, kayak misalnya usia dari 7-12 tahun, anak berada pada tahap perluasan kreativitas. Kreativitas di SD tidak hanya soal seni, tetapi juga kemampuan memecahkan masalah dan juga berpikir fleksibel. Jadi hubungannya, proses pembelajaran di SD harus menjadi wadah eksplorasi. Jika pembelajaran kaku atau hanya menghafal saja, kreativitas anak akan terhambat. Sebaliknya, jika pembelajaran bebaskan anak bereksperimen, kayak misalnya mencari cara baru untuk menghitung atau membuat kerajinan dari ide sendiri,
maka dimensi kreativitas anak akan berkembang pesat. Nomor 2, bagaimana peran guru dalam mengembangkan 11 dimensi kreativitas siswa di kelas. Jadi guru itu memegang peran vital sebagai fasilitator dan juga motivator untuk menumbuhkan 11 dimensi. Caranya membangun rasa ingin tahu. Misalnya guru tidak langsung memberi jawaban tapi memancing dengan pertanyaan terbuka. Terus menghargai orisinalitas. Jadi guru memberikan apresiasi pada siswa yang memiliki ide berbeda atau unik. Jadi tidak hanya memuji jawaban yang sesuai pada buku teks. Terus melatih keberanian mengambil resiko. Jadi guru menciptakan suasana kelas yang aman di mana salah itu wajar. Terus guru tidak menghukum ide yang gagal tetapi mengajak siswa untuk memperbaikinya. Terus memberi kebebasan. Memberikan siswa memilih cara atau media belajar yang mereka sukai. Misalnya membuat tugas dalam bentuk video, gambar, atau tulisan. Nomor 3, berikan contoh penerapannya. Lingkungan seperti apa yang dapat menghambat kreativitas anak? Lingkungan yang menghambat kreativitas adalah lingkungan yang otoriter, kaku, dan tidak memberikan ruang gerak. Contoh penerapan penghambat di sekolah, guru yang melarang siswa bertanya di luar topik atau mencela siswa yang memberikan jawaban nyeleneh. Aturan sekolah yang terlalu mengekang fisik dan imajinasi siswa. Terus untuk di rumah, orang tua yang selalu melarang anak bereksperimen karena takut rumah kotor atau berantakan. Terus dalam segi kurikulum, tuntutan nilai akademik yang hanya berfokus pada hafalan atau jawaban yang benar tanpa ada ruang untuk diskusi atau pendapat. Nomor 4, jelaskan pendapat perspektif psikologi pendidikan. Mengapa motivasi intrinsik dianggap paling berperan? Mengapa motivasi intrinsik dianggap paling berperan dalam lahirnya perilaku kreatif? Jadi dalam psikologi pendidikan, motivasi intrinsik seperti dorongan dari dalam, kayak rasa penasaran dan kepuasan pribadi lebih dianggap kuat daripada ekstrinsik, hadiah atau pujian karena ketahanan. Jadi kreativitas membutuhkan proses trial dan error. Anak dengan motivasi intrinsik tidak akan mudah menyerah saat gagal karena menikmati prosesnya, bukan hanya mengejar nilai. Eksplorasi diri. Jadi rasa ingin tahu atau curiosity yang muncul dari dalam diri akan menumbuhkan siswa menggali ide lebih dalam dan lebih orisinal, bukan sekedar memenuhi standar minimal guru. Nomor 5, berikan argumen. Berikan contoh program pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk meningkatkan kreativitas siswa dan jelaskan alasannya. Project based learning adalah metode terbaik untuk kreativitas karena menurut project based learning adalah metode terbaik untuk kreativitas karena menuntut siswa menghasilkan produk nyata dan solusi konkret. Siswa dipaksa mensintesiskan pengetahuan menjadi sesuatu yang baru. Contohnya proyek daur ulang inovasi. Jadi siswa diminta membuat produk berguna seperti misalnya tas, pot bunga, ataupun mainan dari sampah plastik di sekitar sekolah. Alasannya untuk melatih problem solving, melatih orisinalitas, dan mengembangkan keterampilan siswa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.